Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di gedung pemuda yang dipenuhi dengan pemuda. Walaupun ada yang dulu pernah muda, nggih Bu nggih, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun umurnya sudah tidak muda lagi atau yang masih pemuda seperti saya, mudah-mudahan jiwanya adalah jiwa-jiwa pemuda seperti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jiwanya seperti para pemuda seperti Imam Bukhari, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para ulama-ulama yang lain yang mana jiwa mereka adalah luar biasa terhadap Al-Quran, terhadap hadis, terhadap sejarah, terhadap ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada seluruh manusia. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, pemimpin dunia akhirat, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, yang diberikan amanah Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga berkah acara ini insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati kita, memberikan cahaya pada hati kita, memberikan hidayah terhadap hati kita, sehingga setelah acara ini insyaallah hidup kita dalam seluruh aspeknya bertambah baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Luar biasa, ini baru awal di Temanggung kayaknya, baru awal di Temanggung ya. Insyaallah berikut-berikutnya ada, bukan awal dan akhir. Insyaallah ini awal dan berlanjut ya, insyaallah. Karena istiqomah itu berat ya. Istiqomah itu paling berat. Makanya Rasulullah itu ketika beliau beruban, keluar ubannya, Rasul itu bersabda, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang membuat saya beruban ini surat Hud dan teman-teman surat Hud. Ternyata para ahli tafsir meneliti ada apa yang membuat Nabi Muhammad sampai beruban. Dari beratnya ayat itu adalah ayat tentang istiqamah. Ayatnya apa? Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah wahai Nabi Muhammad sebagaimana Allah perintahkan kepada kamu. Istiqomah itu berat. Makanya enggak semua orang bisa istiqomah. Kalau istiqomah maksiat gampang. Yang sulit istiqomah untuk perbuatan baik, perbuatan taat, sulit. Tapi orang mau istiqomah itu ada jenjangnya. Sama kayak orang sekolah. Tidak ada anak PAUD dikasih ujian fisika ya nggak paham. Anak PAUD
TK, SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP, SMA, urut. Begitu juga istiqomah, ada jenjangnya, urut. Makanya dulu pernah di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Siapa namanya? Hanzalah. Siapa? Hanzalah. Sahabat Hanzalah ini suatu saat ketemu dengan sahabat yang lain yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hanzalah bicara sama Abu Bakar. Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Kayaknya saya ini orang munafik. Abu Bakar kaget. Astagfirullah. Kamu kalau bicara yang benar, kamu bilang diri kamu munafik. Iya, saya kayaknya munafik saya ini. Kenapa kamu kok bisa bilang diri kamu itu munafik? Sedangkan orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar, kata Allah dalam Al-Quran, di neraka yang paling dalam banget, paling ujung nerakanya. Katanya Hanzalah, iya Abu Bakar, saya ini kalau duduk bersama Rasulullah, kajian bersama Rasulullah, majelis bersama Rasulullah, saya nangis, saya ingat akhirat, gak bisa ketawa sama sekali saya. Tapi kalau saya sudah pulang sampai di rumah, kelihatan anak, saya ketawa sama anak saya. Saya kelihatan istri, saya ketawa, guyonan sama istri, bercanda sama istri sama anak. Gak ingat akhirat kalau saya di rumah, ingatnya ya anak, istri, kerjaan. Kata Sayyidina Abu Bakar, kok podo ya? Kok sama ya? Kata Sayyidina Abu Bakar, jangan-jangan saya juga munafik ini. Ayo tanya Nabi yo, bahaya ini. Masya Allah, terima kasih Mas ya. Doain cepat nikah. Kelihatan bau jomblonya kelihatan. Ya, aura jomblowiyah itu kerasa. Ya, katanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata begini, saya itu kalau kelihatan jomblo itu saya merinding. Ini Sayyidina Umar yang bilang. Makanya dari tadi saya di awal di sini tuh saya merinding. Nggak tahu beliau merinding enggak. Karena di depan saya banyak jomblo ini ya. Merinding saya, dredeg. Dan kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau saya tahu umur si jomblo itu tinggal 3 hari lagi, saya kalau orang Jawa bilang telung dinongkas mati, misal ya, itu saya tidak akan perintahkan dia untuk memperbanyak tahajud, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak sedekah. Yang saya perintahkan cuma satu sebelum dia mati, nikah. Suruh nikah. Kenapa? Karena fadilah nikah yang luar biasa. Orang nikah itu ibarat orang yang mana baterai imannya dari 50% gak akan berkurang. Ajek itu tetap. Ibaratnya kalau jomblo itu ya ngecas iman itu 10%, turun lagi, 20% turun lagi. Jadi mau 50% udah tekan-tekan, gak sampai-sampai 50% itu. Turun terus, naik turun, gak sampai 50%. Tapi kalau sudah nikah ijab kabul, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang disebutkan, wah langsung 50%. Tinggal menyempurnakan, kata Rasulullah, falyattaqillaha fi syatril baqi. Tinggal menyempurnakan 50% sisanya. Jadi orang menikah itu sudah komplit 50% baterai imannya, tinggal menyempurnakan iman yang 50% lagi. Tapi kalau jomblo sampai mati, ya 50%-nya masih belum tentu. Tapi kalau sudah menikah, 50%-nya sudah jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke pembahasan tadi, Hanzalah sampai di Rasulullah, lapor ini Hanzalah dengan Sayyidina Abu Bakar, lapor cerita sama Rasulullah. Rasulullah senyum. Rasulullah bilang begini,
kalau kalian selalu dalam waktu 24 jam seperti kalian duduk di hadapanku, di kajianku, di majelisku, la safahatkumul malaikah, yang salaman sama kalian, yang musafahah sama kalian bukan cuma manusia, malaikat cium tangan wala-wali. Dari Masya Allahnya, kok bisa manusia 24 jam nangis terus, ingat akhirat terus? Tidak mungkin. Kata Nabi, sa'ah bisa'ah. Akan tetapi saat ingat akhirat, ada saat ingat keluarga, ada saat ingat dunianya, ada saat ingat dirinya. Jadi semua punya hak masing-masing. Bukan berarti terus setelah hijrah, setelah kamu itu bertaubat, meninggalkan masa lalu kamu, atau mau menjadi orang yang lebih soleh, lebih solihah, terus kamu harus di masjid 24 jam, pegang Quran 24 jam. Tidak begitu. Semua punya hak masing-masing. Makanya dalam Sahih Bukhari diceritakan satu cerita dua sahabat Nabi yang dipersaudarakan dengan Nabi, Salman dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi dengan siapa? Abu Darda. Kedua sahabat ini yang mempersaudarakan Rasulullah. Dipersaudarakan, teman, sahabat, akrab. Istilahnya wong Jawa ngomong CS kental. CS kental kan. Wah, deket banget lah. Suatu saat Salman pengen main ke rumahnya Abu Darda. Teman kok, sahabat kok, masa nggak ngincipi ya? Orang dulu itu ya, orang dulu ya, bukan orang sekarang. Jadi orang zaman old, bukan orang zaman now ya. Orang zaman old itu, orang zaman dulu itu subhanallah, mereka tuh di tiap rumahnya punya peternakan. Ada yang punya peternakan ayam, peternakan kambing, peternakan sapi. Tapi bukan buat dijual. Buat apa? Tamu. Ada tamu, sembelihnya wedhus. Itu. Ada tamu, sembelihnya pitik, sembelihkan ayam, sembelihkan kambing, sembelihkan sapi, gitu. Kalau sekarang wafer, astor, ya. Ya ini perbedaan dermawannya orang dulu sama sekarang. Orang sekarang punya peternakan, dijual, bukan dicogoken. Enggak. Nah, air putih, aqua itu, aqua sing cilik lho. Ya. Air mineral yang kecil gini loh. Minumnya alkohol. Jadi perbedaan dermawan orang sekarang sama orang dulu jauh. Bahkan dulu ada sahabat Nabi itu tidak punya apa-apa, punya cuma kuda satu tok buat perang jihad fisabilillah. Kok dilalah punya tamu? Tamunya ya tidak perasaan ini. Ini orang melarat nih, tidak punya apa-apa, dia bertamu. Ya, Pak sahabat Nabi tidak ngurus. Dia punya cuma kuda, kudanya disembelih buat nyuguhi tamu. Kalau kita wis banyu putih, aku ora ndek apa-apa, tidak punya apa-apa saya. Jadi perbedaan kedermawanan ini termasuk tanda akhir zaman. Kata Nabi, kalian nanti akan melihat satu zaman yang di situ akan ada syuhan muta'an. Jadi bukan pelit lagi, mau muat demit. Yes. Bukan pelit lagi sudah, mau muat demit. Yes. Duit pol. Yes. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Salman Al-Farisi main ke rumah Abu Darda. Main. Abu Darda ini terkenal orangnya itu zuhud. Pakaiannya compang-camping gitu. Puasa tiap hari. Tiap malam nggak pernah tidur. Salman ini datang ke rumahnya, kelihatan istrinya Abu Darda. Pakaian istrinya tuh tidak layak gitu loh. Tanya Salman ini, istilahnya orang Jawa bilang, "Iki kena diragati bojomu pura toh?" Kamu ini diurusin sama suami kamu apa enggak sih? Kok kayak gini bentuknya kamu ini gitu loh. Ya, katanya istrinya Abu Darda, ya kayak kamu nggak tahu Abu Darda ya. Zuhud. Nah, istrinya kena, imbasnya kena ya. Oh, delon. Tak garap ya aku. Tak garap iku prank bahasanya, menawi prank. Ini mau ngeprank ini Salman ini ya.
Tahu ngeprank enggak? Ngeprank ya, bahasa zaman now ngeprank. Maka Salman di malam hari itu nginep kan? Nginep. Abu Darda nyiapkan kasurnya. Salman tidur yang enak ya. Ente mau kemana? Katanya Salman, ana mau sholat, ana mau baca Quran. Ana nggak biasa tidur malam. Kalau kita kan biasa tidur malam. Ya. Kalau Abu Darda nggak biasa, ana tidur malam nggak biasa. Ana biasanya nanti setelah sholat duha gitu ana tidur gitu, qailulah. Tapi kalau malam ana biasa qiyamul lail, nggak pernah tidur ana. Ana nggak bakal tidur kalau ente nggak tidur. Itu kan sama Salman. Loh kok nggak bisa, saya biasa nih. Mah tidur, ana mau tidur kalau ente tidur. Oh ya, tidur aja. Tidur dapat sebentar Abu Darda, akhirnya Salman sudah tidur. Wis rada tanek ngono turune. Bangun. Mau kemana? Tidur. Ana dari tadi monitorin tuh. Tidur. Lu ana mau ibadah, tidur. Sudah tidur sama Salman, tidur lagi sampai mendekati subuh. Bangun nih, ya Abu Darda, yuk sekarang waktunya bangun, sekarang waktu kita tahajud. Oh ya, paginya sarapan disiapin buat Salman Al Farisi. Wah, siapin makanan macam-macam. Abu Dardanya tidak makan, jadi piringnya di depannya Salman tok. Salman bilang, lu ente mana makanan ente? Udah, anak biasa tuh puasa tiap hari anak. Tidak biasa anak makan pagi sarapan, anak nanti buka maghrib. Anak tidak bakal makan kalau ente tidak makan. Ente pilih mana? Anak mau makan ini atau tidak makan? Udah makan, mangan oh. Makan bareng sama anak, makan bareng sama saya. Kamu tidak makan, saya nggak makan. Gimana saya udah kebiasaan puasa? Makan. Akhir. Nah, terus Salman bilang gini, sambil ngobrol, makan sambil ngobrol. Abu Darda, ente itu punya hak, mata ente punya hak, perut ente punya hak, istri ente punya hak, Allah juga punya hak. Kasih hak tadi itu masing-masing. Jangan ente semuanya tadi Allah semuanya sampai yang lain terbengkalai. Jangan, Allah nggak seneng. Masa kayak gitu? Gak percaya tanya Nabi. Wah, coba saya tanya Nabi, bener gak omongan kamu? Ayo bareng-bareng, gak percaya, ayo berangkat ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah diceritakan, Nabi, saya tuh tadi malam mau tidur sama Salman, nggak boleh Nabi, saya suruh tidur. Saya mau bangun lagi, suruh tidur lagi. Gimana Nabi, bener gak? Katanya Rasulullah, bener, Salman bener. Misalnya orang sekarang zaman now, masuk. Bahasa Nabi, shadaqa Salman, jujur Salman, bener. Terus saya Nabi pagi, saya nggak mau makan, saya mau puasa, saya dipaksa untuk makan Nabi, sarapan bersama Salman. Gimana Nabi? Bener Salman, bener. Betul Salman. Jadi semua yang disampaikan Salman Al Farisi tentang hak-hak masing-masing tadi itu hak masing-masing dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang istiqomah itu bukan berarti terus yang lainnya terbengkalai cuma Allah. Ya, semua ada hak masing-masing. Ada hak masing-masing. Makanya tadi ketika di rumah guyonan sama istri, guyonan sama keluarga, bercanda, terus di rumah ndak ingat akhirat tadi itu bersama keluarga, ini hal yang wajar. Makanya Rasulullah menyampaikan, loh kalau kamu seperti sekarang ini terus majlisan sama saya, ya kamu nanti yang salaman malaikat. Dari hebatnya kamu gitu, ibaratnya. Istiqomah. Bismillah, dilaksanakan istiqomah. Nah, masalahnya sekarang itu orang istiqomahnya beda. Istiqomahnya beda. Kalau dulu itu Rasulullah sebelum tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, pakai pakaian baca doa, buka pakaian baca doa, ya kan? Istinja baca doa, makan baca doa, mau tidur baca, mau selesai makan baca doa, mau minum selesai minum baca doa. Kalau sekarang mau tidur kira-kira doa atau WA? Bangun tidur doa apa WA? Mau makan kira-kira difoto dulu atau baca doa dulu? Foto dulu, ya kan?
ngiming-ngimingi orang dosa itu. Ya, ngiming-ngimingi orang rak mbok gawe. Dulu itu zaman Rasulullah, kata Rasulullah, kalau sampai asap masakan kamu atau hawa masakan kamu sampai ke tetangga, kamu nggak ngasih ke tetangga walaupun cuma kuahnya, kamu telah berbuat zalim kepada tetangga kamu. Ini bukan cuma asap, ini gambare, ya, gambare, bahkan video ya, sak mangane sak suarane, ya, ya, astagfirullahaladzim, ajarannya sapa wi, ya. Jadi apa namanya, orang sekarang ini banyak sekali, jauh lah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kajian itu yang dipegang, kalau orang dulu ya itu buku catatan. Kalau sekarang foto, alhamdulillah bisa hadir kajian bersama Habib Muhammad Al-Mutahhar, ditaruh di story, di tag Habib ya. Jadi usume ya, musimnya begitu sekarang ini. Yo ndak apa-apa, cuman jangan riak. Ya ndak apa-apa, bagus syiar. Cuman jangan sampai riak, jangan sampai nggak nyatet ilmu. Istiqomah, bismillah. Pengajian seperti ini, majelis seperti ini, kajian seperti ini, bismillah, istiqomahkan. Dapat ilmu, amalkan. Itu yang pertama, istiqomah. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah sekarang ini banyak orang-orang yang hijrah, tapi justru malah merasa dirinya itu suci. Wes bener dulu. Berarti kalau kelihatan temannya belum hijrah tuh, alah apa? Kamu nih belum hijrah. Sebenarnya lihat orang yang nggak hijrah tuh jijai gitu loh. Gila nih, belum hijrah, belum hijrah. Lihat yang belum pakai hijab, lihat yang belum pakai niqab, itu kayak apa ini? Kayak ahli neraka pasti gitu loh, kayak lihat orang ahli neraka begitu. Kayak menganggap jorok begitu. Padahal itu saudara kamu. Sama-sama agama Islam. Saudara kamu itu. Walaupun nggak pakai hijab, walaupun utuh. Itu saudara kamu. Islam. Sama-sama Islam, saudara kamu. Didoain. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan merasa yang paling baik. Orang yang pertama kali, makhluk yang pertama kali merasa paling baik siapa? Iblis. Jadi kalau ada orang sekarang yang hijrah, dia merasa saya lebih baik, berarti dia adalah ante-ante. Hati-hati, iblis zaman now itu. Karena setan itu bukan cuma dari golongan jin. Allah bilang apa? Minal jinnati dari golongan jin dan manusia, setan itu. Jadi banyak setan-setan itu dari kalangan manusia. Iblis dari kalangan manusia itu banyak. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Jadi apa namanya, bersihkan hati. Justru kamu itu setelah hijrah, setelah bertaubat, untuk pengen menjadi orang yang lebih baik, lebih soleh, lebih solihah lagi, harusnya kamu tuh merasa diri kamu kotor. Diri kamu tuh masih, ya Allah, saya masih kurang baik, saya masih kurang soleh, saya masih kurang taat, amal soleh saya berkurang, ya Allah. Banyak riya, banyak ujub, bangga diri, banyak sombong, banyak meremehkan orang lain, dan lain sebagainya. Harusnya merasa dirinya malah kotor. Justru orang-orang yang merasa seperti ini yang dibanggakan Allah. Allah pernah berfirman kepada Nabi Dawud alaihissalam, hei Dawud, berikanlah ancaman kepada orang-orang yang banyak berbuat taat tapi merasa bangga diri dengan perbuatannya, dan berikanlah kabar gembira. Tadi ancaman, ini kabar gembira kepada orang yang ahli maksiat tapi dia merasa dirinya masih kotor, dirinya menjijikkan, dirinya penuh dengan kotoran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kamu beri kabar gembira. Itu firman Allah kepada siapa?
Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Jadi yang kedua adalah ketika kita mau ingin menjadi yang lebih soleh, lebih solehah, bagaimana caranya? Membersihkan hati. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Beruntung, sungguh benar-benar beruntung orang-orang yang mensucikan tazkiyatun nafs, mensucikan dirinya, mentasfiyah, mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Beruntung orang itu. Rasulullah bersabda, seorang hamba bisa mencapai martabat yang tinggi, derajat yang tinggi karena akhlaknya, karena kesucian jiwanya yang mana tidak bisa digapai oleh orang-orang yang banyak taatnya, banyak amal solehnya, tapi gak punya akhlak, gak punya hati yang suci. Dalam Al-Quran Allah bilang apa? Tidak akan bermanfaat nanti di hari kiamat malu wala banun, harta anak gak ada yang manfaat, kecuali apa? Man atallaha biqalbin salim, yang dia tadi itu menghadap Allah dengan hati yang bersih. Qalbin salim, hati yang bersih, hati yang selamat, selamat dari riya, ujub, kibir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah hati yang seperti itu. Allahumma amin. Dulu pernah Rasulullah ketika kajian begini, ada satu sahabat belum datang, telat, datangnya terlambat. Rasul bilang, bentar lagi datang orang ahli surga. Penasaran sahabat, siapa? Bentar lagi datang orang ahli surga. Datang, kelutuk. Sahabat gak terkenal, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Utsman, bukan Sayyidina Ali, gak terkenal. Bukan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, gak terkenal. Abu Domdom. Siapa? Abu Domdom. Namanya aja guyu kalian ya. Namanya aja guyu. Nggak terkenal sahabat ini. Abu Domdom. Datang. Masa Abu Domdom gitu loh. Masa kan sahabat, masa Abu Domdom. Penasaran ini sahabat ini. Para sahabat penasaran. Apa hebatnya Abu Domdom ini? Kok bisa Nabi Muhammad? Bentar lagi datang orang ahli surga. Penasaran. Ada satu sahabat datangi rumahnya, penasaran ini, apa ini amalnya ini, kok bisa dijamin Nabi ahli surga ini? Di rumahnya, betul-betul anak nginep rumah ente ya? Oh enggak apa-apa, ahlan wa sahlan, silakan, tafadhol. Nginep rumah anak, nginep, ditunggoni malam, ya ndak bangunnya subuh, ya. Sholat duha ya segitu, ya 2, 4, ndak akeh-akeh banget lah ya. Sholat witir ya 3 gitu. Zikirnya, wiridnya ya wajar gitu. Apa ini mbak aku ya si akeh aku ya. Sama saya wiridnya banyak saya. Sholat sunahnya sama saya masih banyak saya. Apa keistimewaannya Abu Domdom ini? Tanya. Jadi 3 hari bertamu itu mentok 3 hari nginep. Wes 3 dino punjul usiren ya. Oh enak men 3 dino punjul ya. Jadi apa namanya di dalam syariat Islam menjamu tamu itu berapa hari? 3 hari. Selebihnya kamu nggak dosa kalau nggak jamu. Bukan banyu putih tok. Boleh dewe mangane. Gua beras dewe. Ini sudah 3 hari. Dia mau pamitan. Bu Domdom. Anane sebetulnya ndak ada niatan mau nginep rumahnya ente. Lho ngopo? Ana tuh penasaran. Soalnya ketika majelis ente telat itu, Nabi bilang bentar lagi datang orang ahli surga. Para sahabat nunggu-nunggu itu. Kok yang datang ente? Yo heran kabeh tuh. Makanya anak penasaran. Anak tanya sama ente, apa malah ente? Tak lihat 3 hari ini kok biasa-biasa aja. Iya, anak ndak punya apa-apa, anak. Anak tidak punya amal istimewa, perbuatan taat istimewa, tidak punya. Apa? Masa itu tidak punya apa gitu? Coba iling-iling, coba opong dulu. Yang membuat kamu tuh bisa Nabi tuh jamin kamu ahli surga. Ada sih, tapi ringan.
Apa-apa. Saya itu setiap mau tidur, saya itu batin. Saya mikir, tak baleni. Jadi kayak flashback gitu. Mulai saya bangun tidur, saya tuh yang berbuat salah sama saya semuanya, tak maafin semuanya. Yang mendolimi saya semuanya, tak maafin semuanya. Yang menyakiti hati saya, tak maafkan semuanya. Semua tak maafkan. Loh ya iki. Ini karena kebersihan hati kamu ini yang membuat kamu tadi itu lebih dari saya. Ini kebersihan hati kamu ini yang membuat Nabi Muhammad menyatakan bentar lagi akan datang orang ahli surga, yaitu Abu Damdam. Hatinya bersih. Makanya dikatakan Nabi ahli surga, hatinya bersih. Luar biasa orang hati bersih itu. Yang ketiga, ini kan kalau cukup waktunya tanya jawab. Yang ketiga ini terakhir ya. 3 witir ganjil 3. Kalau kurang kapan-kapan ngundang lagi itu ya. 7, 9, 10. 3. Yang ketiga, sekarang ini banyak orang yang baru hijrah, baru bertaubat, ikut komunitas A, B, C, D, E, tapi menyalahkan cara komunitas yang lain, merasa caranya yang paling benar. Ini juga gak benar ini. Kenapa? Islam ini luas. Ajaran Islam ini luas. Mazhab aja ada berapa? 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4. Kitab hadis aja udah banyak, ya kan? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, ya, dan lain sebagainya, An-Nasai, dan lain sebagainya. Banyak. Para ulama, banyak ulama banyak sekali. Kalau di Indonesia perbedaannya mungkin nggak begitu banyak. Ya, yang satu baca kunut, yang satu enggak. Yang satu bismillahnya keras, yang satu bismillahnya pelan. Yang satu kalau zikir bareng-bareng, yang satu kalau zikir sendiri-sendiri. Yang satu kalau zikir pakai gerakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang maju mundur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang diem, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini. Ada lagi kalau zikir keras setelah sholat, ada yang setelah sholat zikirnya sendiri-sendiri pelan-pelan. Ya paling itulah, apalagi perbedaan sidik perbedaan Indonesia. Perbedaan Indonesia tidak terlalu banyak. Tak ceritain perbedaan yang banyak. Saya waktu bimbing jamaah umroh dan ke Turki. Di Turki itu mazhabnya Hanafi. Indonesia kan Syafi'i, rata-rata Syafi'i. Di Turki itu Hanafi, mazhabnya Hanafi. Ketika saya bawa rombongan dari Indonesia, nah, orang Indonesia itu ya nggak semua ya, wong kono lah ya, orang wong kene ya. Gumunan, ngerti gumunan? Gumunan itu heran, seneng heran, gampang heran. Ada orang ngaku nabi melu, ngaku malaikat melu, ngaku sultan apa wingi melu, menggandakan uang melu. Terus ngene iki, jimat panggung, jimat apa? Jimat anti apa? Anti melarat. Temanggung, ya kan? Temanggung. Ada viral kemarin tuh, yang jualan jimat anti melarat, tapi sing dodolan wonge melarat. Iki apa ya? Zaman edan misalnya. Ra paham aku. Wis akeh wong mumet zaman saiki. Ya wong mumet. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati zaman sekarang, hati-hati. Apalagi yang masih muda-muda ini, wah godaannya sekarang luar biasa. Apa tadi? Saya mau nyampaikan apa tadi? Turki ya, Turki.
Jadi gumunan ya orang Indonesia, gumunan. Sampai di Turki, betul. Saya mendapati betul itu gumunannya betul. Di Turki itu setelah azan iqomat, sama azan iqomat. Ketika iqomah, orang yang iqomah begini iqomahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang jamaah saya, rombongan saya tanya, Bib, ini kok adzan lagi Bib? Kok adzan? Padahal qomat mazhab Hanafi kayak adzan. Kalau kita mazhab Syafi'i kan satu-satu toh. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau mazhab Hanafi dua-dua kayak adzan. Nah, dia mun. Bib, ini kok adzan lagi ya? Ora Pak, ndak, ini ndak adzan lagi Pak. Ini qomatnya modelnya memang ini Pak. Mazhab Hanafi gini. Oh. Satu ya, satu. Dua, ketika sholat ya, sholat mazhab Hanafi sama, bismillahnya nggak dibaca keras, sampai kan waladdallin, amin. Yang aminnya keras cuma orang Indonesia, jamaahku dok. Karena apa? Dalam mazhab Hanafi yang tidak dikeraskan itu dua, basmalah dan amin tidak dikeraskan. Loh, beda mana toh? Jadi yang ngerameini masjid orang Indonesia. Ya, mungkin mazhab Hanafi ini bingung, ini ngopo. Nah itu setelah sholat itu pada tanya, Beb, apa di sini tidak diajari baca amin ya? Ya diajari cuman pelan Pak. Memang mazhab Hanafi memang pelan. Dua. Gumun yang kedua atau tiga. Yang ketiga ya. Di dalam mazhab Hanafi ya. Kalau kita mazhab Syafi'i, ketika tasyahud, tahiyat, itu jari telunjuk diangkat ketika illallah sampai salam. Berdiri terus begini, ya kan? Kalau Maliki pakai digerak-gerakin, ya kan? Ya. Tapi kalau mazhab Hanafi sekali tok. Jadi berarti begini ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wis. Itu. Tidak ngangkat-ngangkat jari lagi sudah. Itu orang Indonesianya gumun lagi. Bib, apa di sini tuh tidak diajari caranya sholat yang bener tuh Bib? Kok tasyahudnya ngini tok? Kayak orang nyelentik gini tok. Orang nyelentik gini tok. Itu memang mazhab Hanafi gitu Pak ya. Nah gitu. Yang keempat, ya. Kita mazhab Syafi'i itu tasyahud awal duduknya iftirash ya, duduk antara dua sujud itu. Tapi kalau tasyahud akhir kita duduknya duduk apa? Tawarruk itu yang miring dulu. Yang iya carane praktek none. Masa enggak tahu? Duduk tasyahud akhir ngerti toh? Drun. Ngerti toh? Di Jumadi. Ngerti toh? Halo. Fahim tum? Mudeng tum? Jelas tum? Tasyahud akhir duduk tawarruk itu loh yang miring gini itu loh. Mariyati tak kandani Mariyati. Nah gini loh Mariyati. Paham ya? Ini namanya duduk apa? Tawarruk. Kalau iftirash tahu kan duduk di antara sujud itu. Nah mazhab Hanafi itu mau tasyahud awal duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir duduknya duduk iftirash begini. Orang Indonesia tasyahud akhir begini. Nanti saya ngebak inggon wong Indonesia.
Tanya lagi, habis sholat tanya pertanyaannya rombongan tadi ya, rombongan. Beb, apa di sini tuh enggak diajari ya duduk tasyahud akhir? Lo memang ngono Pak, sing ngebak enggon yang jenengan. Jadi memang begitu mazhab Hanafi. Nah, ini baru mazhab Hanafi loh ya, belum Maliki, ente belum Hambali. Oh beda. Sudah empat mazhab ini sudah berbeda-beda. Gitu kok mau saling menyalahkan, merasa paling benar sendiri, ora iso. Terus yang aminnya pelan terus surganya telat gitu. Ya udah. Kalau dia mazhabnya Hanafi, keyakinannya Hanafi ya bismillah. Kan begitu. Mas Syafi'i aminnya keras, ya tanggung jawab dia masing-masing. Dia mengikuti Hanafi, mengikuti Syafi'i, mengikuti, cuman ujungnya kepalanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu. Mereka hanya pewarisnya. Ujungnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan gumunan. Ya. Oh ya. Jangan gumunan. Ya. Jangan suka iran. Kok beda piye? Makanya fasalu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang ngerti kalau ente tidak ngerti gitu. Jangan kemeruh, jangan sok tahu, jangan kemeruh, jangan sok tahu. Tanya orang yang tahu, tanya orang yang ngerti kalau kamu nggak ngerti. Sekelas Rasulullah, sehebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu aja Allah masih memerintahkan qur rabbi zidni ilma. Selalu Nabi Muhammad doa sama aku, sama Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah ilmu kepadaku. Sekelas Rasulullah ilmunya, suruh sama Allah nambah ilmu terus. Nah, apalagi kita, jangan keminter ya, kalau nggak paham tanya sama yang tahu. Jangan keminter, jangan sok tahu. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Ini saya bukan tanya jawab 15 menit, cukup ya? 15 menit cukup kan? Iya, pas. Yang mau tanya silahkan. Di dalam tema, luar tema, terserah ente. Masyaallah, barakallahu fik atas penyampaian ilmunya. Ada teman-teman yang mau bertanya, monggo. Oh ya, sebentar. Sebelum ada pertanyaan, saya mau mengecek dulu dari teman-teman, para hadirin, para hadirat. Tadi konsentrasi atau enggak? Ya. Ante. Apa tadi? Ante. Oh, tangannya sambil gini apa ini? Monggo, untuk siapa? Dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya tanyakan, duduk aja nggak apa ya? Duduk aja insya Allah. Ada dua pertanyaan. Ini yang pertama yang saya tanyakan, antum sudah menikah belum? Yang satu. Gak apa-apa tuh ini. Yang kedua, ini masalah madhab ini Ustaz. Madhab. Jadi yang kita kenalkan madhab ini ada 4 seperti tadi yang Ustadz jelaskan. Kemudian yang kedua, ini yang saya tanyakan, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang tidak bermadhab? Tidak bermadhab tentunya mempelajari ya. Jadi kan orang yang bermadhab ini cenderung dia berpegang pada satu madhab saja. Ketika dia berpegang madhab Syafi'i, ya yang dia pelajari, yang dia praktekkan adalah fikihnya Syafi'i misalnya. Kemudian ketika kita ini tidak bermadhab, tapi kita belajar oh Syafi'i seperti ini, kemudian dari yang kita ketahui yang paling rojih itu yang kita pakai. Bagaimana pendapat Ustadz? Jazakumullah. Siap. Pertanyaan yang pertama Pak, kuota saya masih ada Pak. Kan laki-laki kan kuotanya 4 toh. Saya sudah nikah Pak. Istri saya orang Solo, anak saya 2, tapi kuota masih ada. Ya, betul.
Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, begini, mazhab dalam bahasa Arab itu dari zahaba yadhhabu, zahaban wa mazhaban. Mazhab itu ibaratnya kayak tempat rujukan gitu. Kalau dibahasakan gampangannya ya, tempat rujukannya kita, tempat kepergiannya kita jujukannya kemana gitu ya. Ya wong Jawa ngomong jujukannya ngendi gitu. Oh, jujukannya ke situ. Kenapa kok kita perlu bermadhab? Karena begini, seorang yang sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, kalau ada di zaman sekarang sekelas beliau, nggak apa-apa buat madhab sendiri. Tapi ainahum, di mana mereka? Siapa mereka yang ilmunya sekelas mereka? Dari ilmu Quran, dari ilmu hadis, dari ilmu fikih, dari ilmu alatnya, nahwu, balaghah, sharaf, ya, adab, arud, macam-macam. Belum akidah, belum tauhid, banyak masih. Ilmu luas sekali. Mereka menguasai semuanya, menguasai semua, dan diakui oleh orang-orang di zamannya. Semua mengakui. Orang-orang di zamannya mengakui tentang keilmuan mereka. Sebetulnya mujtahid itu banyak, Pak. Di zaman mereka mujtahidin itu banyak sekali. Ada Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, banyak mujtahid. Ada Abu Dawud Al-Zahiri, ada Ibnu Hazm, banyak sekali mujtahid. Cuman yang mudawwan, tertuliskan, bisa dipertanggungjawabkan sampai zaman ini, saat ini, cuma 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang bisa dipertanggungjawabkan muridnya sampai sekarang. Jadi ada silsilahnya, ibaratnya nasab gitu, keilmuannya sampai ke beliau. Ibaratnya begini, Pak, gampangannya ya, tidak usah dur-dur lah ilmunya kayak mereka. Ustadz sekelas saya, misalnya sekelas saya, suruh buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan lain sebagainya, suruh buka Al-Quran tanpa ahli tafsir loh ya, tanpa ahli tafsir. Rukunnya wudhu ada berapa? Goleo sampai mati, tidak bakal bisa, Pak. Tak bakal bisa. Kenapa? Ilmu saya nggak mumpuni, Pak. Ada orang nggak bisa masak nasi kapsyah. Tahu nasi kapsyah? Nasi Arab itu loh. Apa arti ya? Biryani mungkin tahu? Nggak tahu juga. Apa? Kebuli tahu? Masih nggak tahu? Tahu. Ada orang nggak bisa masak nasi kebuli, maksain masak nasi kebuli, enak apa enggak? Tidak enak. Saya misalnya, aku nggak bisa masak, saya masak soto, masak bakso, masak kebuli, tidak enak, tidak bisa masak kok. Gosong malah bisa, tidak enak. Rasanya anyep, hambar, tidak bisa masak kok. Kita ini sudah dimasakin sama 4 madhab ini. Imam Syafi'i, kalau kita di Indonesia dah masakin kita. Ini loh. Ini ada gudir ini ya. Hah? Gudir ya. Puding ya. Ya. Puding ya. Resoles. Iya, resoles. Resoles sama apa iki? Iki apa? Sosis. Ini apa? Kletrian. Jenengan dikasih gini, tinggal makan, tinggal makleb, ya kan? Sama jenengan dikasih bahannya, Pak, tak kei bahannya puding gawe dhewe, tak kei bahannya kletrian gawe dhewe, tak kei bahannya resoles gawe dhewe. Jenengan ora mudeg, ndak paham cara bikin resoles gimana? Milih mana, Pak? Halo, Pak, milih mana?
Enak gini tuh Pak. Oh kok senengnya repot. Enak gini tuh ya. Aku milih gini tuh ya, gratis. Ya. Nggak pakai masak kan gitu kan? Enak. Nah, ibaratnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mereka sampai keliling untuk mencari ilmu, menggali ilmu, mengerahkan seluruh umurnya untuk ilmu. Untuk apa? Masakno kita Pak. Dimasakno jenengan. Dimasakkan yang enak, siap saji, siap makan, siap tinggal disantap. Cepat no, nyoh rukunnya wudhu ini, nyoh syaratnya wudhu ini, nyoh rukunnya sholat, syaratnya sholat yang membatalkan sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, jual beli, sewa menyewa, gadai, pergadaian dan seterusnya. Sudah dipersiapkan sama beliau-beliau. Jadi sebuah keniscayaan Pak. Kalau ada orang tidak mau bermadhab, tidak bisa Pak, nggak akan benar ibadahnya, nggak bisa. Loh dia nggak bisa nyari sendiri kok. Jadi nggak masuk akal. Orang tidak mau bermadhab itu sudah tidak masuk akal gitu loh. Lah kamu tidak mau bermadhab itu kamu mau terus mau gimana? Kamu mau ikut Imam Bukhari, loh Imam Bukhari itu madhabnya Syafi'i. Jadi kan baca Pak sejarahnya Imam Bukhari itu Asy-Syafi'i, yang bermadhab Syafi'i. Imam Bukhari itu madhab Syafi'i. Sekelas Imam Bukhari ngumpulin hadis kayak gitu, yang kita baca hadisnya sahih semuanya. Itu aja sekelas beliau Imam Bukhari masih bermadhab. Loh kok cemete-cemete model aku ini Pak? Lah kok kerucuk-kerucuk model saya gini? Kok mau nyari sendiri? Lu sekelas Imam Bukhari aja bermadhab kok. Apalagi kita ya wajib bermadhab Pak. Imam Bukhari bermadhab kok. Jadi bermadhab itu hukumnya wajib. Dalilnya mana? Karena keniscayaan. Kalau nyari dalilnya Quran, hadisnya, yang nyindir-nyindir ke sana banyak. Tapi secara jelas Rasulullah menyatakan wajib kamu bermadhab kepada Maliki, kepada Syafi'i. Ora ono Pak, sampai mati golek ora ono. Nggak ada. Cuman itu karena sebuah keniscayaan, mau nggak mau jenengan nggak bisa nggak bermadhab. Karena sekelas mereka para muhadditsin, ahli hadis saja sekelas Imam Bukhari masih bermadhab. Saya kira itu mudah-mudahan jelas Pak G. Jawabannya mudah-mudahan jelas. Mungkin saya tambahkan. Jadi kadang ada yang maksudnya tidak bermadhab itu, jadi gini, di satu sisi, di satu ibadah dia condong kepada Imam Syafi'i, tapi di ibadah yang lain atau di ini dia condong sama Imam Maliki misalnya, seperti itu. Nah itu boleh nggak seperti itu mungkin? Jadi begini, ada kalanya berpindah madhab itu diperbolehkan, ada kalanya berpindah madhab tidak diperbolehkan. Kapan berpindah madhab tidak diperbolehkan? Ketika di situ ada yang namanya talfid. Talfik itu mencampur adukkan antar madhab. Contoh, di dalam madhab Syafi'i rukun wudhu itu paling gampang. Di antara madhab lain loh ya, rukun wudhu paling gampang, paling ringan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu apa tuh? Yang rukun niat, basuh wajah, ya kan? Kedua tangan sampai siku, rambut walau satu helai. Madhab Syafi'i itu satu helai. Kalau Maliki semua harus kena Maliki. Dan kaki, kuping sunnah, dan kaki sampai mata kaki. Dan gosok itu madhab Syafi'i sunnah, madhab Maliki gosok wajib. Gosok. Kaki juga. Gosok madhab Maliki wajib, madhab Syafi'i sunnah. Itu masalah rukun. Masalah yang membatalkan, madhab Syafi'i lebih berat. Madhab Syafi'i nyentuh istri batal, madhab Maliki nyentuh istri nggak batal. Sekarang gini dia, enak gitu, aku tak rukun wudhunya Syafi'i, yang membatalkan Maliki, ora iso, enak nggak bisa. Ini yang namanya mencampur adukkan, golek enak etok. Nggak bisa. Nyari yang ringan-ringan digoleki, jadi dia mempelajari 4 madhab, buka kitab PKB, gampang. Sudah pegang 4 pegangan, nggak bisa.
Tapi kalau tidak ada talfik, mencampur adukkan, diperbolehkan. Contoh begini, ketika di Masjidil Haram tawaf, itu sulit yang namanya tidak bersentuhan laki-laki perempuan. Kita kalau kekeh pegang mazhab Syafi'i yang membatalkan bersentuhan walaupun nggak sengaja, sulit. Baleni wudhu meneh, sulit. Maka di saat itu kita pindah ke mazhab Maliki. Rukunnya plus yang membatalkan, sisan satu paket begitu loh, satu paket. Ibaratnya gini, ente pinjem TV, ana pinjem sekrupnya tok satu ya, ora iso. Kok pinjem sekrup beda? Pinjem TV ya sak TV nek kabeh, mau pinjem sekrup beda, kan begitu. Paham ya? Nah, ibaratnya begitu. Kamu kalau mau pindah mazhab, sak paket, satu TV begitu. Jangan sekrupnya tok, jangan cuma LCD-nya tok, enggak. Satu paket. Kabeh iku TV-ne. Semua itu. Begitu. Nah, jadi ketika kamu mau tawaf, wudhunya kamu berniat, nggak perlu niat saya berniat untuk berpindah madhab dari madhab Syafi'i ke Maliki, ora perlu ngono. Jadi kamu tinggal batin aja, ini saya memang mengikuti Maliki saat ini, begitu. Batin aja cukup sudah, niat. Dan wajib apa tadi? Gosok wajib. Dan rambut harus kena semuanya, madzhab Maliki. Maka setelah itu Anda bersentuhan, ora apa-apa, ora batal. Tidak batal. Kenapa? Sudah satu paket mengikuti madhab tersebut. Saya kira itu. Nah. Cukup. Ada pertanyaan lagi? Yang perempuan tidak ada. Dari perempuan, oh tidak ada. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Banyak malah. Ini Mariati. Ya. Oh ini nih. Ya. Tidak apa-apa, tanya. Gimana caranya biar apa ya? Duh, kita kon sebenarnya. Pengen nyekel mic, pengen takon. Biar derajat kita tuh semakin naik, nggak pernah turun. Caranya itu loh, apa namanya? Biar cara iman kita biar naik terus, nggak pernah turun. Oh ya. Cara imannya naik terus, nggak pernah turun, jadi malaikat. Ya. Iman itu yang namanya iman yazidu wa yanqusu, bertambah dan turun, kayak baterai HP. Ada baterai HP 100% terus? Tidak ada. Kalau 0% terus ada, 100% terus ada. Sama iman kita juga begitu, kayak baterai HP itu perlu dicas. Nah, dicasnya dengan apa? Baca Al-Quran, dengan kalimat zikir, ya. Rasulullah kan bersabda dalam hadis yang sahih, jaddidu imanakum min qawli la ilaha illallah. Update iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Loh, imannya suruh ngupdate sama Nabi. Iman suruh ngupdate, berarti apa? Iman itu berarti bisa drop, bisa naik. Jadi yang namanya manusia, imannya itu bisa naik turun. Nah, gimana caranya iman itu istilahnya tidak terlalu drastis turunnya? Nah, dengan cara tadi yang awal saya sampaikan, istiqomah. Dengan cara istiqomah aman. Ibaratnya kamu punya HP sudah 20% suara, ping, oh udah 20%, cas. Jadi buat diteni 20% cas, 20% cas, begitu. Nah, kamu punya jadwal tiap hari, disiplin. Bukan cuma kerja, disiplin.
sama Allah yang disiplin, sama amal soleh yang disiplin. Oh, saya itu kalau sebelum subuh bangun baca 2 lembar Al-Quran. Bismillah, tiap hari 2 lembar. Jangan ente dengar fadilah baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, fadilahnya A, B, C, D, E. Masya Allah, nanti malam saya harus hatam. Tapi bacanya sebulan sekali. Habis itu leren, libur. Saya sudah pernah hatam, sudah libur. Misalnya, lebih afdal kata Rasulullah, innamal afdalul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Kata Rasul, paling afdalnya amal di sisi Allah yang paling langgeng, paling istiqomah, paling rutin, yang terus kontinu walaupun dikit. Kata Rasul, walaupun dikit. Ente tiap hari bisa la ilaha illallah 10 kali daripada seminggu sekali 1 juta la ilaha illallah 10 kali. Lebih afdal. Kenapa? Istiqomah tiap hari. Tahajud 2 rakaat tiap hari. Tapi seminggu sekali 1000 rakaat. Afdal mana? 2 rakaat tiap hari. Jadi yang paling ajek, paling istiqomah, paling rutin, yang kontinu, itu yang paling dicintai Allah, paling afdal menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang membuat iman itu terus naik. Terus naik. Nah, dan yang kedua caranya, lawan musuh kamu. Musuh manusia itu ada 3. Musuh manusia ada berapa? 3. Pertama syaitan. Syaitan ini kata Rasulullah, yajri min ibni Adam majrad dam, mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Bahaya setan ini. Jadi setannya ada dalam diri kita, mengalir seperti aliran darah. Maka Rasulullah kan kuku dipotong biar gak jadi sarang setan, ya kan? Terus bulu kemaluan, ya kan? Diperintahkan sama Rasulullah. Sunnah Rasulullah, bulu ketiak. Oh, bulu ketiak kayak monyet, ya. Dicukur. Bulu ketiak, bulu kemaluan, kuku dicukur. Kenapa? Supaya nggak jadi sarang setan. Itu perintah Rasulullah. Makanya kalau ada orang yang bangun tidur subuh, ya, kelewatan subuh, itu kata Rasulullah benar-benar telah dikencingi oleh setan. Cuman ente tidak kelihatan kencingnya setan. Kencingnya setan tidak tahu. Setannya saya nggak kelihatan, apalagi kencingnya. Kencingi setan. Apalagi yang sholat subuhnya jam 7, jam 6 dijamak sama duha. Usolli fardhu subhi wa duha, rombongan kawanen lillahi ta'ala. Yes, na'udzubillah. Itu dikencingi, di BAB, dimuntahi sama setan, komplit sudah itu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai subuh aja dikencingi, apalagi lewat kamu. Bangunnya itu kalau bisa 10 menit, 15 menit sebelum subuh bangun. Itu setan. Yang kedua, musuh manusia itu yang ada dalam diri manusia juga adalah hawa nafsu. Kata Rasulullah, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuh kamu yang paling top dewe, musuh paling top adalah nafsu, hawa nafsu kamu yang ada dalam diri kamu, kata Rasulullah. Bahaya. Jihad yang paling besar, lebih dari jihad perang, itu melawan hawa nafsu. Jihadul akbar. Terakhir yang ketiga, musuh kita adalah apa? Duniawi, cinta dunia. Itu musuh kita yang ketiga. Cinta dunia, maneman sama harta, berharap apa? Tulul amal, panjang angan. Nanti saya setelah hafal Al-Quran, saya pengen lomba. Nanti lomba dapat hadiah. Nanti hadiahnya, nanti saya buat modal kerja. Nanti kalau saya sudah kerja, saya jadi kaya raya, saya nanti mau beli rumah, mau beli mobil, misalnya menikah, nanti sudah punya anak saya sekolahkan, sekolahnya di sekolah yang ini, terus saya, gitu. Bayangno. Ini tulul amal namanya, dilarang Rasulullah. Panjang angan, yang nanti terserah Allah.
nanti gimana saya ini kalau sudah pensiun? Mau makan apa saya? Astagfirullah. Kamu ragu sama Allah? Ar-Razzaq siapa? Pemberi rezeki siapa? Bosmu, direkturmu, manajermu, pemberi rezeki. Allah. Allah kekal atau bakal mati? Manajermu bakal mati. Kamu bekerja bakal berhenti dari pekerjaan kamu, tapi Allah memberi rezeki kamu gak akan berhenti. Kamu gak akan mati kecuali sampai rezeki kamu habis, kata Rasulullah. Kalau rezeki kamu belum habis, gak bakal mati. Kurang sak-rupiah gak mati-mati, meh kejet-kejetnya gak mati-mati. Walaupun cuma kurang berapa? 1 rupiah. Kecuali habis rezeki kamu baru mati. Itu sabda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini, sore ya, sore hari ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Allah jadikan pondok tahfidz, rumah tahfidz Zabisa ya, Zaid bin Thabit ya, sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, mengambil dari nama beliau, tabarrukan dengan nama beliau. Mudah-mudahan juga bisa mencetak seperti beliau, seperti Zaid bin Thabit insyaallah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga hajat kita semuanya yang datang di sore hari ini insyaallah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hajat duniawi, hajat ukhrawi, insyaallah semuanya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum hafal Al-Quran insyaallah mudah-mudahan dikasih kecerdasan oleh Allah hafal Al-Quran. Yang sudah hafal insyaallah bisa menjaga hafalannya, mengamalkan isinya. Hati-hati. Yang hafal Quran mana tuh? Yang sana. Ya. Kamu saat ini lagi bawa Al-Quran dalam diri kamu. Kalau kamu nggak bisa ngamalin Al-Quran, yang hafal-hafal Quran itu nanti masuk nerakanya awalan. Hati-hati. Jadi orang yang sudah hafal Al-Quran tanggung jawabnya lebih besar dari yang tidak hafal. Tanggung jawab kamu berat. Kamu nanti harus bisa mengamalkan isinya Al-Quran. Mudah-mudahan bisa insyaallah, dibantu Allah, dapat hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan dulu, nanti ini sudah masuk waktu maghrib. Nanti seluruh jamaah tafadhol untuk sholat maghrib di sini, nanti bisa wudhu, kemudian sholat jamaahnya nanti di ruangan ini, seperti itu ya. Tafadhol, saya kembalikan kepada acara. Ya, jazakallah khairan.